Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmudah Zizia Malik, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Kali ini saya akan membahas salah satu psikoanalisis terkenal pada abad ke-20, yaitu Erich Fromm. Erich Fromm lahir pada tanggal 23 Maret 1900 di Frankfurt, Jerman. Dia memiliki garis keturunan dari ayahnya, yaitu seorang pendeta Yahudi. Sedangkan dari garis keturunan ibunya, paman ibunya adalah seorang terpelajar dan yang tersebut dalam hal kitab Talmud. Walaupun begitu, ayah Fromm merupakan seorang pengusaha. Namun, ayah Fromm ini memiliki kepribadian yang mut-mutan. Dan sedangkan ibunya itu memiliki depresi, sehingga menyebabkan Erich Fromm itu memiliki masa kecil yang kurang menyenangkan. Erich Fromm belajar di Universitas Frankfurt dan Munich, sehingga dia mendapatkan gelar PhD-nya dari University of Heidelberg, yaitu pada tahun 1922. Erich Fromm terkenal karena dia seorang psikolog sosial, salah satu tokoh psikoanalisis, dan salah satu filsuf humanistik. Kemudian Erich Fromm ini meninggal pada 18 Maret tahun 1980. Fromm dianggap secara luas sebagai salah satu tokoh paling penting psikoanalisis pada abad ke-20. Sementara Freud memiliki awal pengaruh pada diri Fromm, sehingga Fromm ini bergabung pada suatu kelompok yang bernama Neo-Freudian bersama Karen Harney dan juga Carl Gustav Jung. Kemudian Fromm ini mengkritik banyak sekali teori-teori dari Freud. Kenapa Fromm mengkritik banyak ide-idenya Freud? Karena Fromm ini percaya bahwa masyarakat dan budaya ini juga memiliki peran pentingnya sendiri dalam perkembangan individu manusia. Erich Fromm juga memiliki pengaruh besar dalam psikologi humanistik. Dia percaya bahwa hidup itu adalah sebuah kontradiksi, karena manusia itu hidup dari alam dan terpisah darinya. Dari konflik ini timbul kebutuhan eksistensial dasar, yaitu keterkaitan, kreativitas, dan juga identitas. Itu menurut Fromm. Kemudian karena Erich Fromm ini merupakan salah satu tokoh penting psikoanalisis, ada nggak sih karya-karya terbesar dari Erich Fromm ini? Tentu ada. Apa aja? Yang pertama, The Art of Loving, atau kita sebut dengan Seni Mencintai. Kemudian ada Escape from Freedom. Kemudian Man from Himself. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu karya besarnya Erich Fromm, yaitu The Art of Loving, atau Seni Mencintai. Dari buku ini, dari judulnya aja, kita pasti berpikirkan, apa benar cinta itu adalah sebuah seni? Kalau begitu berarti cinta itu mengharuskan, mensyaratkan kalau kita tuh harus memiliki pengetahuan dan kemampuan atau usaha. Atau bisa juga cinta adalah sesuatu sensasi menyenangkan yang untuk merasakannya itu cuman karena keberuntungan doang. Namun karena ini pandangan orang itu jadi kayak apaan sih cinta? Cinta itu cuman ya kita mencintai dia, dia mencintai kita. Padahal cinta itu juga harus dipelajari loh. Karena pandangan orang-orang yang berpikir kalau cinta itu nggak harus dipelajari, maka menimbulkan 4 tipe orientasi cinta dalam kehidupan zaman modern sekarang. Yang pertama ada orientasi reseptif atau menyerap, yaitu yang ini tuh kita tuh kayak fokus pada apa yang kita cintai. Misalnya ya kita punya pacar, kita tuh cuman kayak fokus pada bagaimana cara kita mencintai dia, bagaimana cara kita membahagiakan dia, tanpa kita memikirkan diri kita sendiri. Atau kayak aku harus bikin dia bahagia, tapi kamu sendiri tuh gak bahagia. Itu tipe reseptif. Nah, kemudian yang kedua, yaitu tipe eksploitatif, yaitu semacam kayak memanfaatkan. Jadi ibaratnya tuh gini, aku suka dia karena dia pintar matematika. Kalau misalnya aku pacaran sama dia, wah enak, gampang, nilai matematika aku langsung naik. Karena kalau misalnya ada PR ya aku suruh aja dia ngerjain. Jadi kayak lebih egois ya ibaratnya. Di tipe eksploitatif ini kita tuh nggak peduli mau dia sesibuk apapun, mau dia sedang sakit apapun, pokoknya kita harus senang. Itu.
Jadi kayak apa ya, kamu sibuk tapi aku nggak mau tahu, mau kamu sesibuk apapun kamu harus telepon aku, kamu harus video call aku, atau kamu harus nemuin aku. Itu tipe kedua. Kemudian yang ketiga yaitu tipe penimbun. Tipe ini kayak kepemilikan gitu ya. Dia ini kayak gini nih, tipe-tipe penimbun ini biasa orangnya itu orang-orang penakut, takut kehilangan, takut ditinggalkan. Tipe penimbun ini tuh kayak kita tuh takut kehilangan apa yang sudah kita miliki. Dan biasanya orang yang menjadi tipe penimbun ini adalah orang-orang yang susah move on gitu. Karena kalau misalnya nih ya, karena kamu bilang gini, tipe penimbun tuh gini, kamu adalah milikku dan aku adalah milikmu. Begitu mereka memiliki masalah kemudian putus, wah sudah hancur dunianya, langsung kayak galau, depresi, langsung susah move on. Ya, tipe penimbun ini adalah tipe-tipe orang yang susah move on. Karena tipe penimbun ini adalah tipe-tipe orang yang susah move on, jadi dia tuh tetap, walaupun sudah ditinggalkan, dia tuh tetap menimbun kenangannya itu dalam dirinya sendiri. Ya, walaupun mantannya dia sudah bersama orang lain, dia tuh masih aja nimbun kenangannya dia. Ya kayak, aku bakalan tetap mencintaimu sampai akhir. Aduh, ya udahlah, kalau misalnya dia sudah sama orang lain, udah ikhlasin aja. Orang dia sudah punya yang lain kok, kita juga cari yang baru, ya kan? Oke, cukup tentang yang ketiga, yaitu tadi tentang penimbun. Sekarang kita membahas yang keempat, yaitu pasar atau dagang. Tipe ini dia itu ya namanya juga pasar ya, atau dagang itu nyarinya ya yang menguntungkan. Ya dia nyari itu sesuai keinginannya dia. Jadi kayak gimana ya, masa iya aku cantik, aku ganteng, dapatnya dia yang kayak gitu. Itu termasuk dagang. Atau yang gini deh, misalnya nih kalian punya gebetan atau punya pacar, itu kayak gini, kalian tuh memperhitungkan sesuatu, kayak masa aku terus yang nelpon kamu, masa aku terus yang duluan ngechat kamu, masa aku yang gini, itu termasuk dagang. Dan itu jika kalian masih memikir tentang itu, berarti itu kalian belum cinta. Pokoknya kalau kalian sudah memiliki empat ini, tanda-tanda keempat ini, berarti itu tandanya kalian belum mencintai seseorang itu dengan benar. Kali ini saya akan membahas tentang jawaban masalah eksistensial dasar manusia. Gini, kita itu hidup tanpa menghendaki. Kita tuh gak minta ya buat dilahirkan, dan kita juga pasti ya kan gak minta buat mati. Walaupun minta tuh kayak, tapi kita tuh gak ada yang tahu kita tuh mati tuh kapan, ya kan? Ini termasuk masalah dasar eksistensial manusia. Nyatanya dalam hidup ini itu ternyata karakternya adalah kita ini terpisah dan tidak berdaya, dan itu sudah hukum alamnya seperti itu. Kayak ya sesuatu itu pasti menyakitkan ya, terutama perpisahan itu pasti menyakitkan. Kenapa? Karena perpisahan itu merupakan kesendirian. Kayak Adam aja loh di surga, padahal di surga bisa meminta apa aja, tapi dia meminta untuk ditemani oleh Hawa. Kenapa? Karena sendiri itu gak enak guys. Nah, dengan masalah ini, problem eksistensial masalah ini, manusia itu mengatasinya dengan dua cara. Yang pertama adalah memperbudak dirinya sendiri, menempelkan dirinya pada sesuatu. Itu misalnya kayak sama orang tua kita, sama pacar kita, atau sama apalah gitu ya. Itu misalnya gini, kalau misalnya kita itu ibaratnya menurunkan harga diri kita hanya agar kita tidak ditinggalkan oleh seseorang, itu istilahnya. Nah, jadi orang itu kebanyakan malah memperbudak dirinya sendiri, atau istilah orang zaman sekarang itu adalah bucin atau budak cinta. Nah, jadi karena dia bucin tadi itu, karena dia budak cinta itu, jadi dia tuh rela dia apa-apain sama pasangannya itu kayak ikhlas-ikhlas aja. Yang ibaratnya, kamu gak apa-apa selingkuhin aku, asal kamu jangan tinggalin aku. Kamu gak apa-apa nyakitin aku berkali-kali, asal kamu jangan tinggalkan aku sendirian. Seperti itu. Nah, jadi tipe pertama ini untuk mendapatkan rasa nyaman dan aman, dirinya itu rela menjadi rendah hanya karena agar tidak ditinggalkan, seperti itu. Nah, kalau yang pertama tadi memperbudak dirinya sendiri, kalau yang kedua ini, cara kedua adalah dengan cinta. Dengan cinta kita saling menguatkan, kita saling membantu, kita saling memahami. Begitu ya. Nah, kalau kata Erich Fromm, cara kedua ini adalah cara yang paling tepat. Kenapa? Karena
cinta dapat mengatasi masalah eksistensial pada masalah manusia. Dan cinta adalah suatu tindakan, bukan suatu kekuatan pasif, ya. Jadi cinta itu mendirikan, standing in, bukan jatuh atau falling for. Dan pada umumnya cinta adalah memberi, bukan menerima. Tapi kebanyakan orang berpikir memberi ini merupakan mengorbankan sesuatu. Padahal bagi seseorang yang produktif, memberi ini memiliki makna yang berbeda, yaitu kalau saya memberi berarti saya mempunyai sesuatu, dan ini merupakan kekuatan saya, ini jati diri saya, dan ini merupakan kekayaan, begitu. Nah, dengan ini dia berpikir bahwa memberi itu bisa meningkatkan kebahagiaan diri saya sendiri, seperti itu. Nah, sekarang saya akan membahas tentang unsur-unsur cinta. Ini adalah unsur-unsur cinta yang benar. Yang pertama adalah memiliki perhatian. Ya, siapa sih yang butuh diperhatiin, ya kan? Pasti yang namanya cinta, kamu tuh harus memberikan perhatian pada dia. Kamu gak boleh cuek sama dia. Jadi kayak kalau kamu bilang mencintai dia tapi kamu belum peduli sama dia, kamu gak bisa peduli, gak bisa care sama dia, berarti kamu belum mencintai orang tersebut. Seperti itu. Setelah peduli, yang kedua adalah tanggung jawab atau responsibility. Kita tuh harus bertanggung jawab. Setelah kita peduli, kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini berarti kita ikut terlibat untuk kebaikannya dia. Seperti itu. Jadi ibaratnya gini, setelah peduli kita ikut bertanggung jawab. Misalnya dia mengatakan aku lagi galau, terus kita peduli sama dia, kamu galau kenapa? Tanggung jawab kita apa? Kita misalnya gini, tindakan tanggung jawab kita begini, kamu mau aku telepon, kamu aku mau temani, seperti itu contohnya. Setelah peduli dan bertanggung jawab, yang ketiga adalah menghargai atau respect. Respect, kalau kamu belum bisa menghargai seseorang, kamu tidak bisa mencintai seseorang. Setelah perhatian, setelah bertanggung jawab, dan setelah menghargai, yang terakhir adalah memiliki knowledge atau pengetahuan. Tentunya dong, kalau misalnya kita mau ngedeketin seseorang, kita mau ngegebet orang, kita mau macarin anak orang, pasti kita tuh bakal nyari apa yang dia sukai. Terus dia sukanya makanan apa, kayak ukuran sepatunya berapa, dia di rumah tuh seperti apa, sifatnya dia tuh kayak gimana. Pasti kita mencari tahu kan. Dengan cara kita mencari tahu ini dan kita tahu, maka kita memiliki pengetahuan tersebut. Jadi jika kita memiliki pengetahuan ini, kita bisa peduli, bertanggung jawab, dan menghargai dengan tepat. Oke, dan yang terakhir yang akan saya bahas adalah tentang objek-objek cinta. Apa saja objek-objek cinta? Yang pertama, jika kalian mencintai seseorang karena keterkaitan umat manusia yang sama-sama tinggal di dunia ini, sama-sama tinggal di bumi ini, terus itu namanya cinta persaudaraan. Misalkan kalian mencintai seseorang karena dia udah kalian anggap seperti abang kalian sendiri, seperti kakak kalian sendiri, ya seperti teman terbaik, sahabat terbaik di hidup kalian, itu namanya cinta persaudaraan. Nah, objek cinta yang kedua adalah cinta syarat dan cinta tanpa syarat. Cinta tanpa syarat ini contohnya adalah cinta seorang ibu. Ibu akan melahirkan anaknya dan mencintai anaknya tanpa syarat. Makanya disebut cinta ibu itu sepanjang masa. Dan ibu akan mencintai anaknya tanpa syarat yang harus dipenuhi oleh sang anak tersebut. Sedangkan cinta yang bersyarat itu adalah cintanya seorang ayah. Karena syarat ayah ini, karena cintanya ayah bersyarat ini menjadikan seorang anak ini menjadi kuat, menjadi tegar dalam menghadapi kehidupan. Dan cinta syarat dari ayah ini membentuk karakter dari seorang anak yang diharapkan di masa depan dari ayahnya tersebut. Yang ketiga adalah cinta erotis. Cinta ini adalah kita mencintai orang lain atau pasangan, yaitu dengan contohnya kita mendeklarasikan kalau misalnya kita punya pacar, kita punya pasangan, itu kita mendeklarasikan bahwa kita tidak sendiri lagi. Dalam cinta erotis ini untuk kita menghindari kesendirian di dunia ini. Kemudian yang keempat ini adalah objek cinta yang tidak dapat kita tinggalkan, yaitu mencintai diri kita sendiri.
Sebagaimana kalau dari pandangannya orang-orang, mencintai diri kita sendiri itu adalah egois. Padahal sebenarnya mencintai diri sendiri itu tidak semudah itu. Malah itu bisa dibilang lebih rumit ya daripada kita mencintai orang lain. Malahan jika kita memberikan cinta kepada seseorang tanpa memikirkan diri kita sendiri, tanpa mencintai diri kita sendiri, itu malah akan menjadi egois terhadap diri kita sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima adalah cinta kepada Tuhan. Tentunya kita tahu ya, kalau udah cinta kepada Tuhan ini berarti kita mengundang ke dalam agama, masuk ke dalam modusnya agama. Cinta kepada Tuhan ini sebenarnya anugerah. Tuhan mencintai kita, kemudian Tuhan menganugerahkan cinta ke dalam diri kita. Dan kita menyambut cinta Tuhan itu dengan namanya iman. Oke, jadi cinta itu bukan hanya sekedar perasaan yang dapat mengendalikan segala tingkah laku kita. Tapi, cinta itu adalah sebuah seni yang harus kita pelajari. Jadi, kalau misalnya kita mempelajari cinta dengan dalam, kita mempelajari seni mencintai tersebut, maka kita akan tahu bagaimana cara mencintai dengan benar.